Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita bertemu dalam mata kuliah kewirausahaan ya. Materi hari ini yang akan saya sampaikan mengenai peran dan fungsi dalam kewirausahaan. Baiklah, akan saya share. Peran dan fungsi dalam kewirausahaan. Jadi sebelum saya lanjutkan penjelasan materi hari ini, tolong ya nanti di subscribe, di like YouTube-nya ya, karena ini akan linknya akan saya masukkan ke dalam Google Classroom. Nah itu nanti akan menjadi bukti fisik PBM di masa pandemi ini ya, secara daring ya. Nah absen juga di dalam ini ya dengan komen ya, dengan komen hadir, saya hadir Bu, atau ya saya hadir, saya ada di daerah mana, sebutkan ya, sebutkan daerah kalian di mana. Baik, jadi banyak orang ya terkait dengan kewirausahaan ini ya, banyak orang yang kurang berminat untuk menekuni dunia wirausaha. Terlihat tamatan dari perguruan tinggi ya, cita-cita utamanya itu untuk menjadi pegawai negeri sipil. Nah itu tidak bisa dipungkiri ya. Itu kemudian selain itu juga salah satunya itu disebabkan adanya pandangan negatif ya terhadap wirausahanya. Jadi beberapa faktor yang membentuk sikap negatif pada masyarakat ya, sehingga wirausaha itu kurang juga kurang diminati juga ya. Di antaranya itu pandangan negatif itu seorang usahawan ya dalam bisnisnya dipandang mempunyai sifat agresif. Ini agak terganggu pakai masker ya, karena Zoom meetingnya itu di kampus. Ya, jadi menurut pandangan orang itu seorang wirausahawan itu sifatnya agresif, ya, ekspansif, ya, kemudian egois, ya, terus juga tidak jujur, pikir dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi ada pandangan negatif di sebagian masyarakat seperti itu. Nah, sebagian besar masyarakat akhirnya tidak ingin ya anaknya untuk terjun ke dunia wirausaha. Dan dewasa ini ya yang sedang menjadi tren ialah orang tua ingin anaknya menjadi pegawai negeri sipil ya, atau karyawan di perusahaan swasta asing ya, yang menjanjikan kalau pegawai negeri sipil menjanjikan ada masa pensiunnya, uang pensiun untuk bekal hari tuanya, begitu. Kemudian kalau bekerja di perusahaan swasta asing ya menjanjikan dengan gaji yang besar. Nah, seperti itu. Jadi boleh saja harapan dan cita-cita kita tidak bisa pungkiri ya kalau tujuan itu adalah tujuan utama ya. Namun kita juga harus bisa mengantisipasi bahwa tidak semua orang bernasib mujur ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Kadang-kadang harapan ya
harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kita juga melihat sekarang kan banyak juga bahwa tamatan perguruan tinggi banyak jadi penganggur, ya, banyak jadi pengangguran. Padahal ya kalau bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya, maka akan menemukan jalan keluarnya, yaitu jalan keluar untuk mendapatkan penghasilan ya, dengan jiwa kreativitas kita ya, untuk mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu output penghasilannya, atau dikatakan adalah finansial ya, seperti itu. Nah, kita jangan lupa bahwa saya ingin mencontohkan kepada kalian semua mahasiswa ya. Saya akan mengutip atau mengambil contoh dari sebuah hadis ya, bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat. Nah, ini meskipun yang non-muslim mungkin bisa menjadikan ini sebagai, tidak ada salahnya kan ya, menjadikannya sebagai pengingat diri atau penyemangat diri ya, untuk menjadi seorang wirausahawannya, untuk membuka pikiran kita untuk menjadi seorang wirausahawan, bahwa umat Islam saya kira sudah tahu semua apa pekerjaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang pedagang. Jadi dalam Islam Nabi Muhammad itu adalah teladan bagi umatnya. Nah, pekerjaan Nabi Muhammad berarti itu adalah seorang pedagang ya, pedagang dari suatu, bahkan lingkupnya jauh, dari satu negara ke negara lain ya. Ketika itu kendaraannya digunakan adalah unta. Nah, ini ada sebuah hadis ya dari HR Al-Bazar. Ketika itu Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat. Kata sahabat bertanya bahwa pekerjaan apakah yang paling baik ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih, kata Rasulullah. Kemudian ada juga hadis dari HR Tarmizi dan Hakim ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya bersama dengan para nabi. Ya, jadi pedagang yang jujur dan dapat dipercaya itu akan bersama para nabi, orang sedikin dan para syuhada. Ini adalah orang-orang dengan yang akhlak yang utama dan mulia. Jadi di sini saya ingin menggugah bahwa tidak ada salahnya mempunyai cita-cita ingin menjadi pegawai negeri sipil, atau menjadi pegawai pemerintah, swasta asing. Ya. Pernah kita melihat, berpikir bahwa untuk menjadi pegawai, baik itu pegawai negeri sipil maupun swasta asing, adalah itu statusnya sebagai pekerja, ya, sebagai pekerja yang harus mematuhi ya aturan-aturan yang diberikan oleh pemberi pekerjaan. Jadi apapun itu statusnya pegawai negeri sipil maupun
apa namanya, karyawan swasta asing, tetaplah dia sebagai pekerja dari seorang majikan. Ya. Nah, di sini majikan bagi PNS apa? Peraturan. Ya. Terkadang ada hal yang tidak kita inginkan, ya, ketika menjadi pegawai negeri ada hal yang tidak kita inginkan. Tetapi terpaksa harus kita jalani, ya. Karena apa? Karena memang kita sebagai kasarnya itu juga sebagai kuli sebenarnya, ya. Jadi pekerja. Seperti apa misalnya contoh? Contohnya seperti misalnya, ya, absensi, ya. Jadi kita ini terikat dengan waktu. Ya. Pekerja itu terikat dengan waktu. Sekarang dituntut kedisiplinan untuk menjadi pegawai negeri sipil, apalagi swasta asingnya. Jadi untuk kehadirannya harus ada absensi dengan fingerprint. Jadi tidak bisa diwakilkan oleh siapapun karena harus pakai fingerprint, yaitu jari jempol atau sidik jari tangan kita yang sudah direkam oleh petugas sebelumnya, seperti itu. Nah, dengan sistem yang berjalan seperti sekarang, sangat terasa sekali bahwa kita terbelenggu, ya, kita terbelenggu oleh aturan, dan waktu kita juga banyak tersita, ya, sepenuhnya untuk pekerjaan, karena kita sebagai pekerja, ya, bukan pemberi kerja. Ya. Sangat terasa ketika misalnya, ya, ternyata ada tetangga yang meninggal, ya, ada tetangga yang meninggal pagi-pagi, gitu ya, pagi-pagi, atau saat kita sedang ada di tempat kerja, ya. Nah, itu kita tidak bisa kadang-kadang tanya, oh si ini udah meninggal dan udah dimakamkan. Kita sedang ada di tempat kerja kita, ya, seperti itu. Atau pas pagi-pagi misalnya, pagi-pagi pada tetangga dekat. Tapi karena harus dikejar-kejar dengan waktu, harus absensi, ya. Kalau tidak absensi maka itu merupakan suatu penilaian ketidakdisiplinan, seperti itu. Nah, akhirnya, ya, terkadang kita harus pergi dulu ke kantor dan untuk absensi finger, dan kadang untuk kembali lagi itu kadang-kadang merasa enggan karena harus bolak-balik, apalagi kalau tempat kerjanya yang jauh. Nah, itu artinya menjadi pegawai negeri sipil ada konsekuensi-konsekuensi yang membuat kebebasan kita terbelenggu. Juga misalnya ada keluarga orang tua yang sakit. Orang tua yang sakit. Nah, maka kita harus menjaga dan memberikan perhatian pada orang tua atau orang yang terdekat, orang yang kita sayang. Kita harus meninggalkan pekerjaan dengan sendirinya, ya. Dengan sendirinya ada yang kita korbankan. Kita meninggalkan pekerjaan, maka ada penghasilan kita yang harus dikorbankan sebagai punishment atas ketidakhadiran kita di tempat kerja. Sehingga bisa jadi remunerasinya dipotong sesuai berapa kali ketidakhadiran, seperti itu. Nah, ini kondisi seperti ini kadang-kadang bergejolak dalam hati. Ada rasa, ada perasaan seperti apa sih bedanya PNS dengan buruh? Sama-sama diikat oleh aturan yang dibuat oleh pimpinan. Seperti itu, ya. Beda kalau kita sebagai seorang owner sebuah badan usaha, itu sangat berbeda. Segalanya kita yang mengatur, kita yang memiliki waktu, itu kita yang ngatur, kita memiliki waktu dan semuanya. Tetangga meninggal,
kita bisa hadir karena kita ada di tempat, kita mempunyai keleluasaan. Orang tua misalnya atau orang-orang terdekat mendapatkan halangan, kita bisa full untuk mendampingi. Kenapa? Karena kita yang memiliki sumber penghasilan itu. Dan tidak ada yang dirugikan tanpa kehadiran kita di tempat tempat usaha kita seperti itu. Nah, lalu tidakkah ini terpikirkan oleh para calon-calon wirausahawan bahwa ada sisi positif seandainya berhasil menjadi wirausahawan sukses? Memang untuk menjadi wirausahawan sukses itu ya tidak secara instan, tetapi secara pelan-pelan dan bertahap. Banyak contoh-contoh dari orang-orang sukses seperti Bapak Yusuf Hamka, ya, kemudian Bapak Bob Hapsan, Abu Rizal Bakri, mungkin bisa dicek di searching. Mereka itu sukses berawal dari apakah langsung menjadi orang sukses? Tidak, dia merintis dari bawah. Jadi itulah mungkin intermezzo dari saya sebelum ke materi berikutnya. Nah, Zimmer itu mengelompokkan kewirausahaan berdasarkan intensitas, perkiraan, dan status. Jadi dia ada 4 ya. Ada 4 pengelompokan. Jadi pertama itu part-time entrepreneur atau kerja paruh waktu. Ya, jadi untuk menjadi seorang wirausahawan itu bisa nyambil, ya. Jadi bisa paruh waktu. Kalau banyak kok yang jadi pegawai negeri sipil, kemudian dia kerja paruh waktu untuk menjadi seorang wirausahawan, ya. Dan akhirnya ternyata setelah dia menimbang-nimbang lebih enak menjadi seorang wirausahawan, ya. Akhirnya dia pensiun dini. Nah, ini artinya kan keuntungan yang diberikan dari hasil kesuksesan sebagai wirausahawan itu lebih menjanjikan daripada penghasilan sebagai seorang pegawai negeri sipil. Ya. Ada teman saya, awalnya dia merintis usaha itu menjadi travel umroh ya. Itu bekerja di sebuah rumah sakit ya. Nah, beliau itu menduduki jabatan eselon 3 ya, kabid. Bayangkan sudah pada posisi kabid, tapi dia tinggalkan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil dan dia mengelola bisnisnya sebagai travel umroh. Nah itu sebagai contoh ya, sebagai penyemangat. Maka tidak ada salahnya kalau kita sebagai pegawai negeri sipil untuk membuat suatu usaha ya. Karena apa? Usaha itu ya bisa didelegasikan kepada ya siapa yang akan mengelolanya. Nah, dengan demikian kita sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pengusaha yang kerja paruh waktu ya, tanpa harus meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja di instansi pemerintah ya, mungkin di luar jam kerja itu bisa mengelola usahanya ya. Nah, seperti itu. Dan juga ketika ditinggalkan, artinya ketika tidak pada posisi di tempat usaha, ada pekerja yang kita pekerjakan. Artinya dari usaha kita, dari profesi sebagai seorang wirausahawan, kita sudah memberikan manfaat bagi orang lain. Itu yang terpenting, bahwa
dapat memberikan manfaat bagi orang lain, memberikan lapangan pekerjaan. Jadi seperti itu ya. Jadi seorang wirausahawan yang part-time entrepreneur ya, itu wirausahawan yang hanya setengah waktu melakukan usaha. Ya, biasanya itu sebagai hobi dari sebagai hobi ya. Ada juga nih teman saya ini di bulan puasa ini, dia seorang PNS juga ya. Dan dia kerja paruh waktu, ketika berada di rumah dia membuat makanan kecil sebagai untuk pembuka puasa, ya. Namanya cai kue. Nah, lumayan juga itu omsetnya ya satu hari. Kadang-kadang sampai merasa menolak ya, karena kerja paruh waktu itulah, jadi menolak pesan. Nah, kalau yang kerja paruh waktu yang sudah memiliki pekerjaan tetap saja tertarik untuk membuat suatu usaha, ya, terjun di dunia usaha, kenapa yang belum memiliki pekerjaan tetap tidak mau memulai, ya kan? Padahal ada peluang. Nah, seperti yang saya contohkan itu ya, teman sejawat saya seorang dosen. Saya tanya kapan buat kuenya? Habis sholat subuh. Habis sahur, kemudian setelah sahur kan waktunya sholat subuh, selesai sholat subuh, baru membuat kue. Dengan dibantu oleh anak dan menantunya. Seperti itu karena hobi. Nah, ya. Jadi karena hobi, hobi itu tidak menjadi penghalang status dia saat ini sebagai pegawai negeri sipil. Nah, dan sekarang dia sudah bermimpi bahwa nanti kalau sudah pensiun akan melanjutkan usahanya. Karena apa? Dari masukan dari konsumen-konsumen mengatakan bahwa makanan atau ya makanan yang dibuat itu ternyata enak gitu ya. Cita rasanya baik secara cita rasa maupun ukurannya gitu ya, lebih pas seperti itu. Nah, meskipun itu sifatnya sampingan ya. Dan contoh lain juga ya, seperti misalnya misalnya yang usaha part time itu jual pulsa ya, atau bisnis online kan seperti itu. Nah, kemudian Jamer juga mengelompokkan lagi dalam suatu usaha home base new venture ya, atau rumah atau usaha berbasis rumah atau home industry lah seperti itu ya. Jadi usaha yang dirintis dari rumah ya, tempat tinggalnya. Nah, itu banyak ya, seperti kue cemilan. Nah, seperti itu. Kemudian juga dikelompokkan dalam family owner business ya, atau bisnis keluarga ya. Nah, ini usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh beberapa anggota keluarga secara rutin turun-temurun. Nah, ini banyak ya seperti ini. Seperti apa misalnya? Nah, itu bisa kos-kosan, salah satunya juga itu bentuk family owner business ya, atau losmen seperti itu. Mungkin ada contoh yang lain, silakan kalian bisa berpikir ya, mencari. Korporner ya, kelompok korporner itu usaha yang dilakukan oleh 2 orang wirausahawan yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya bersama-sama. Nah, jadi usaha join ya, itu banyak yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang ya, membuat suatu kafe dengan produk andalannya seperti misalnya kopi ya, kopi yang cita rasanya berbeda, kopi racikan. Nah,
ini jadi itu hanyalah sebagai salah satu contoh untuk membuka mindset kita ya tentang wirausahawan yang orang berpikir bahwa berat sih jadi wirausahawan. Akan terasa berat kalau udah bayangannya ini harus menjadi yang sukses, langsung sukses menjadi besar. Itu akan berat gitu karena itu perlu modal yang besar. Tapi kan untuk menjadi besar itu bisa dimulai dari yang kecil-kecil secara bertahap ya. Jadi ingat filosofi pohon bambu, bagaimana pohon bambu itu akan menjadi besar dan beranak pinak menjadi sebuah rumpun bambu yang kokoh. Nah, untuk menjadi kokoh seperti itu, awalnya dari apa? Dari satu buah batang bambu yang ditanam, ya, dan itu sangat memerlukan waktu yang sangat lama untuk menjadi rumpun yang besar, ya, dan sekitar 2 atau 5 tahun baru bisa menunjukkan wujudnya menjadi sukses ya besar itu pohon bambu sehingga kena terpa angin pun dia tetap kokoh, tetap hidup, eksis. Nah, seperti itu. Jadi tetap dari yang kecil-kecil dulu, pelan-pelan. Yang penting berusaha untuk memulai. Seperti itu ya. Nah, Robke mengelompokkan wirausaha berdasarkan perannya ya. Ada wirausahawan rutin, ada wirausahawan arbitrase, kemudian ada wirausahaan inovatif. Nah, kalau wirausahaan rutin itu wirausaha yang melakukan kegiatan sehari-hari cenderung fokus pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional ya. Misalnya seorang pegawai atau manajer. Nah, ini biasanya wirausahawan ini bentuknya jasa ya. Jadi jasa konsultan ya. Nah, jadi wirausaha itu tidak harus selalu menghasilkan barang ya, tetapi bisa juga tidak harus selalu menawarkan barang, menghasilkan satu produk kemudian kita tawarkan dari hasil produk itu, tapi bisa jasanya seperti itu. Kemudian wirausaha arbitrase ya. Jadi ini wirausaha yang selalu mencari peluang sesuai ya, mencari peluang melalui kegiatan penemuan pengetahuan dan pemanfaatan atau pembukaan ya. Misalnya bila tidak terjadi equilibrium dalam penawaran dan permintaan pasar, maka ia akan membeli dengan harga yang murah dan menjualnya dengan harga yang mahal. Ini wirausaha arbitrase. Jadi kegiatan wirausaha ini tidak perlu melibatkan pembuatan barang dan tidak perlu menyerap dana pribadi ya dari wirausaha itu sendiri ya. Jadi kegiatannya adalah spekulasi, sifatnya spekulasi ya. Spekulasi dalam memanfaatkan perbedaan harga jual dan harga beli. Jadi jeli-jeli seperti itu. Nah, ketika equilibrium atau keseimbangan merupakan keadaan di mana kekuatan yang saling berpengaruh dalam posisi seimbang, tidak ada kecenderungan untuk goyah ya. Nah, demikian juga dalam kondisi dalam dunia ekonomi, equilibrium itu adalah salah satu istilah yang terdapat di dalamnya. Keseimbangan itu berkaitan dengan jumlah supply dan demand ya, atau permintaan dan penjualan ya. Nah, dan dalam posisi setara. Nah, itu kalau equilibrium.
Nah, jika digambarkan itu ya dengan grafik sih ya, ini saya tidak gambarkan dengan grafik. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa untuk menjadi seorang wirausahawan itu tidak harus apa perlu menyerap dana pribadi, tidak, ya, tidak harus seperti itu. Bisa kita sebagai apa? Kita berspekulasi, artinya gini. Kalau kita melihat ada harga barang di pasar ya, di tempat lain misalnya ya, di Pontianak harga barang misalnya untuk satu buah unit harga barang itu 100.000 ya. Tapi di daerah lain itu di kabupaten itu harganya 200.000, 100% perbedaannya. Ya. Nah, itu tidak harus kita menggunakan dana, kita bisa kerjasama dengan pihak distributor ya untuk kita memasarkan barang itu ya. Ketika barang itu sudah laku terjual, maka kita membayarnya kepada distributor. Nah, itu seperti itu. Jadi arbitrase. Jadi di mana seorang wirausahawan itu bisa membaca peluang dengan apa namanya adanya ketidakseimbangan pasar ya, kemudian ada selisih dari harga antara harga jual dan harga beli. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian wirausaha inovatif ya. Wirausaha inovatif itu wirausaha dinamis yang menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda ya. Nah, ia merupakan promotor ya, tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan dan peningkatan teknik manajemen dan metode distribusi baru. Nah, jadi wirausaha inovatif ini ya, inovatif itu sebagai suatu gagasan baru ya yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses dan jasa ya. Nah, itu. Jadi, mengapa usaha perlu kreatif dan inovatif? Jika Anda ingin menjadi seorang pengusaha, maka tentu sangat diperlukan kejelian dalam melihat peluang. Ya, selain itu, sangat penting juga untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan atau faktor lainnya. Terlebih di era perkembangan teknologi yang pesat ini, ya, seseorang bisa membuka usaha kreatif, ya, dengan memanfaatkan teknologi. Maka tentu saja sebuah usaha dapat berjalan dengan lebih maksimal ya. Pasalnya teknologi itu kan dapat mempercepat proses bisnis ataupun usaha. Hanya saja tidak semua jenis usaha dapat dikombinasikan dengan teknologi ya, khususnya usaha yang memerlukan kreativitas dan inovasi ya yang dimiliki oleh seorang manusia ya. Nah, itulah mengapa sangat penting untuk terus mengusung usaha yang kreatif dan inovatif ya, dan mengikuti perkembangan zaman yang ada agar nantinya pelanggan yang ada semakin setia ya. Nah, seperti itu. Maka perlu adanya inovasi. Jadi agar dapat menciptakan sebuah usaha yang kreatif inovatif, maka ada baiknya ya, ada baiknya untuk memperhatikan hambatan dari jalannya usaha tersebut ya. Selain itu, pastikan untuk memilih jenis usaha yang tepat agar mudah dalam pengembangannya ya. Contoh usaha kreatif dan inovatif
yang berbasis teknologi misalnya ya. Jadi saat ini usaha dalam bidang membuat konten cukup populer ya, konten baik konten YouTube atau apa ya. Jadi di kalangan masyarakat Indonesia itu sudah cukup populer. Jadi dengan begitu tentu saja akan ada banyak permintaan nantinya ya. Bisa jadi konten kreator atau apa ya. Jadi, yang membentuk konten kreator itu kan membentuk gambar, tulisan, ya video ya yang menarik ya, sehingga apa namanya dari gambar dan video itu menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan yang diinginkan, seperti itu yang diinginkan oleh si konsumen, seperti itu ya. Tentu saja keberadaan konten ini juga dapat menjadi sebuah informasi yang paling dapat dipercaya ya untuk menjalankan usaha ini misalnya. Tentunya tetap harus pastikan memiliki skill untuk membuat konten dengan cara berkualitas ya, dengan yang berkualitas ya. Jadi untuk mewujudkan skill yang berkualitas itu perlu adanya pelatihan. Nah, jadi perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan dari kemampuan atau skill kita ya. Juga seperti misalnya apa yang kreatif, wirausaha kreatif bentuk daur ulang ya. Jadi seperti sampah plastik di Indonesia itu kan wah menggunung ya. Nah itu bisa dibikin daur ulang. Ada di suatu daerah ya, sampah plastik itu dibuat daur ulang menjadi apa namanya semacam batako ya atau paping. Nah itu yang bisa dipakai untuk membuat rumah ya, untuk fondasi rumah ataupun dinding rumah ya, itu ada ya. Jadi selain memanfaatkan limbah, juga limbah yang sudah didaur ulang itu akan memiliki nilai ekonomis ya, karena ada harga jualnya ya. Nah seperti itu. Kemudian contoh lain tentang produk daur ulang juga ya, seperti misalnya apa ya, mulai dari sandal, tas atau barang-barang lainnya seperti itu. Juga yang membutuhkan apa kreativitas dan inovatif itu usaha misalnya desain mahar pernikahan. Nah itu pernikahan itu kan terus tetap ada ya. Itu bisa membuat desain mahar pernikahan ya. Jadi kalau nggak punya ide bisa melihat di YouTube ya. Sekarang banyak YouTube itu memberikan tutorial yang gratis ya untuk melatih calon-calon wirausahawan untuk bisa mewujudkan usahanya ya, seperti itu. Nah ini salah satu contoh dari usaha kreatif ya, dari bentuk usaha kreatif. Ini alat yang dibuat atas kreativitas dari seseorang ya. Ini adalah alat penghancur ini sabut kelapa. Nah, lumayan ini harganya ya. Harganya itu sekitar 5 juta paling murah. Ya, tergantung besar kecilnya itu ya. Jadi yang paling murah itu 5 juta. Nah, ini salah satu ya ide kreatif membuat alat yang bisa dijadikan sebagai penghancur apa namanya sabut kelapa. Pertanyaannya, untuk apa sih sabut kelapa? Nah, ini karena tidak menggali ide-ide maka tidak tahu untuk apa sabut kelapa. Kita melihat ya, kita melihat
petani bunga menanam bunga anggrek membutuhkan sabut kelapa, ya, membutuhkan sabut kelapa. Terus sebagai penyaringan air, untuk penyaring air, ya, pengolahan air, ya, filterisasi juga bisa digunakan. Terus apalagi bisa untuk sapu, ya, seperti itu. Terus kenapa ini foto ini ada di sini? Nah, ini jadi teman saya melakukan penelitian, Pak, namanya Pak Hajimi. Nih, Pak Hajimi, kalau mahasiswa kenal, beliau ini pergi ke Jawa, ke tempat orang yang membuat usaha kreatif, membuat alat penghancur sabut kelapa. Nah, beliau ini, Pak Hajimi ini akan membuat, untuk ini membeli alat ini untuk menghancurkan sabut kelapa, penguras sabut kelapa sebagai media dalam penelitiannya. Penelitian, ya, jadi bahan penelitian beliau itu. Nah, ini bisa dilihat proses pembuatannya, ya, seperti ini. Jadi di sini, ya, selain dia memberikan nilai tambah, ya, kalau sabut-sabut kelapa itu kan biasanya hanya dibuang berserakan saja, ya. Nah, ini dimanfaatkan, daripada menjadi limbah dimanfaatkan menjadi nilai yang ekonomis bagi orang lain, dan pengrajin alat penghancur ini, apa namanya, sabut kelapa ini, dia akan mendapatkan nilai tambah dari hasil karya kreatifnya membuat alat ini. Ya. Mungkin Bapak ini berpikir ketika akan membuat alat ini, Bapak ini mungkin melihat bahwa sabut kelapa kurang dimanfaatkan, hanya dibakar saja. Sedang kalau dibakar itu kan akan mencemari polusi, ya. Nah, maka dengan melihat limbah sabut kelapa yang menumpuk berserakan, Bapak ini berpikir bagaimana kalau saya membuat alat untuk menghancurkan sabut kelapa sehingga sabut kelapa itu bisa dijual kepada pengepul atau kepada petani bunga anggrek, ya, seperti itu. Nah, maka dirancanglah, ya, digalilah pikirannya untuk merancang alat penghancur batu kelapa, sabut kelapa. Nah, ini juga contoh, ya, contoh dari kreativitas para wirausahawan, ya. Ini lampu yang sudah tidak berguna lagi, ya. Kalau udah ini kan ada waktunya, udah mati gitu, ya. Nah, udah mati, tidak bisa digunakan lagi. Ini bisa dimanfaatkan ternyata menjadi lampu minyak, ya, lampu minyak. Jadi lampu minyak ini isinya apa? Minyak tanah, bisa minyak tanah, bisa minyak makan. Ya, kalau minyak tanah menyebabkan asapnya hitam, kalau minyak makan tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini kan lebih bermanfaat lagi daripada dibuang. Dan kalau dijual di pasaran mesti laku. Saya akan mencari nih yang seperti ini. Karena kalau mati lampu supaya kita tidak lagi kegelapan seperti itu. Nah, ini juga berbahan dari apa ini? Sepertinya kayu kelapa, ya, batang kelapa. Nah, ini dibuat, atau juga dari papan juga bisa dibuat sebuah produk yang sangat-sangat menarik sebagai tempat tisu. Nah, kita akan melihat setelah orang menghasilkan suatu produk, oh iya ya, kok bisa dibuat, ya. Nah, tapi
tidak pernah berpikir bahwa orang yang membuat produk ini sebelumnya juga tentu ada menemukan masalah. Ya. Orang menghasilkan sebuah produk pasti dia sebelumnya menemukan suatu masalah, sehingga masalah itu dia mengkaji untuk diberikan untuk mencari solusi penyelesaiannya. Maka bisa jadi ini limbah-limbah ini batang kelapa atau apa gitu ya, atau kayu-kayu papan bekas ya, daripada dibuang, sisa-sisa pemotongan di tempat itu biasa kan banyak ya di tempat apa pembuatan jendela, pintu untuk rumah itu biasa ada potongan-potongan kecil papan. Nah, itu kan kalau dibuang sayang bisa dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Kalau dibuang kan hanya menjadi limbah yang tidak bermanfaat. Nah, kalau dimanfaatkan menjadi seperti ini kan ada nilai ekonomisnya ya, ada nilai jualnya. Seperti itu. Dan ini apa? Ada yang bisa nebak? Ini terbuat dari apa? Nah, yang kita lihat sungguh cantik dan menarik ya setelah menjadi pot. Kalau kita melihat wujud ini, wujud bawahnya, maka kita bisa melihat ya. Ini sebenarnya aslinya itu produknya apa? Ya. Kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya produk botol ya, botol sisa minuman apa namanya? Minuman ya, minuman itulah ya, saya tidak mau menyebutkan merek ya. Nah, bisa tahu sendiri ya. Ini kalau saya nyebutkan merek karena ini mau di posting takut nanti kena penalti ya. Nah, kemudian apa peran wirausahawan? Di sini peran wirausahawan ada 4 ya. Jadi peran secara mikro, peran secara makro, peran secara sosial, dan peran sebagai pengembangan umat. Lalu apa peran secara makro? Ya, secara makro wirausaha memiliki 2 peran, yaitu sebagai penemu atau sebagai inovator dan sebagai perencana atau planner. Ya, planner. Nah, lalu peran wirausaha sebagai inovator itu apa saja? Yaitu sebagai apa the product ya, the new product ya, kemudian the new teknologi atau produk baru, teknologi baru, kemudian the new image ya, atau ide-ide baru ya, kemudian apalagi the new organization ya, seperti itu. Lalu peran wirausahawan secara makro sebagai planner atau sebagai perancang atau sebagai perencana itu yaitu satu corporate plan ya. Corporate plan itu perencanaan usaha. Kemudian corporate strategi atau strategi perusahaan. Kemudian corporate image ya atau ide-ide dalam perusahaan. Kemudian corporate organization. Nah, itu organisasi perusahaan. Seperti itu. Jadi contoh usaha mikro ini ya. Contoh usaha mikro ya seperti apa ya, penjualan sembako ya. Jadi sesuai namanya ya. Kalau usaha mikro ini ya untuk penjualan sembako itu kan seperti misalnya beras, gula, minyak, sabun ya, kebutuhan sehari-hari lah pokoknya. Kemudian apalagi misalnya toko roti ya. Nah, itu membutuhkan keterampilan membuat aneka roti ya, bisa menjadi
modal ya, modal terbaik untuk membuka toko roti sendiri seperti ya semua jenis makanan lainnya ya. Jadi roti itu selalu memiliki banyak minat ya. Bahkan target pasarnya juga luas karena bisa dikonsumsi oleh semua tingkat usia ya. Asalkan dapat membuat rasa yang lezat, harganya kompetitif dan bisa berinovasi agar pelanggan tidak mudah bosan ya. Toko roti kecil bahkan bisa berkembang menjadi besar dalam waktu yang singkat ya. Jadi ada juga ini contoh di daerah gangnya keponakan saya itu dulu dia hanya home industri kecil-kecilan ya, hanya beberapa gelintir karyawan membantunya, 2 awalnya. Nah sekarang udah menjadi toko roti yang besar dan kanan kirinya tanah orang yang dijual dibeli semua ya, sehingga dia tempatnya sekarang sudah menjadi luas. Itu masuk gang loh. Nah jadi kalau untuk tempat usaha pabrik untuk produksi itu boleh di dalam gang atau tempat yang tidak menarik bagi konsumen, tidak apa-apa. Tapi pemasarannya, penjualan itu tentu saja harus di tempat-tempat yang dekat dengan keramaian ya. Kalau lokasi pabrik boleh tidak di tempat keramaian seperti itu. Malah itu akan disarankan tidak di tempat keramaian. Nah, seperti misalnya apa lagi ya? Seperti misalnya usaha mikro ini warung makanan ya. Jadi banyak jenis warung makanan ya, bisa dicoba dari mulai jualan nasi uduk, nasi kuning, bubur ayam, nasi pecel, nasi goreng, nasi rawon dan sebagainya ya. Nah, kemudian sekarang yang sedang marak juga ya, sedang marak itu usaha mikro apa? Laundry kiloan ya. Nah, laundry itu kan usaha jasa ya, jadi sekarang sudah marak, tidak seperti 10 tahun silam ya. Jadi sekarang seiring dengan perkembangan zaman banyak orang sibuk, seperti pegawai negeri sipil aja sekarang bekerja ya dari pagi pulang 4:30, belum lagi kena macet di jalan. Apalagi pegawai swasta ya, lebih dari itu juga ya. Nah itu sehingga tidak sempat mencuci dan nyetrika pakaian. Nah itu jadi pengusaha laundry itu membaca peluang ya, jadi membaca peluang pasar karena kesibukan, karena sekarang banyak pekerja yang hampir seharian ada di tempat kerja sehingga tidak sempat untuk mencuci pakaiannya. Nah, dia menawarkan jasa ya, jadi menawarkan jasa laundry. Ada juga yang menawarkan jasa nyetrika saja. Nah, seperti itu ya. Kita banyak lihat di pinggir-pinggir jalan poster-poster penawaran jasa laundry. Kemudian bisa juga shop fashion ya. Jadi also fashion itu tidak hanya offline, bisa juga bisnis mikro yang bentuk also fashion ini, also fashion ini ya mencakup seperti penjualan fashion online. Jadi selain pakaian ya, bisa juga mencoba menjual produk yang lain ya, bisa sepatu, kaos kaki, aksesoris, topi, hijab dan lain-lain ya. Nah itu banyak pilihan-pilihan usaha sekarang di masa di zaman teknologi industri ya, 4.0 ya, 4.0 ya. Nah, kalau yang secara makro ya, secara makro nih, itu peran wirausaha secara makro
itu menciptakan kemakmuran atau pemerataan kekayaan dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Jadi wirausaha berperan sebagai penggerak ya. Kalau yang makro ini wirausaha itu berperan sebagai penggerak, pengendali, pemacu perekonomian maksudnya ya di suatu bangsa ya. Nah, di Amerika Serikat ataupun Eropa ya atau di negara-negara Asia lainnya, wirausahawan ini menjadi kekuatan ekonomi negara tertentu sehingga negara-negara itu menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Nah, jadi dari hasil-hasil penemuan ilmiah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa telah menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam produk barang dan jasa yang berskala global ya yang merupakan hasil dari proses dinamis wirausaha yang dinamis. Nah, makanya dalam dunia pendidikan juga ya, baik seorang akademisi ya, baik dosen maupun mahasiswa dituntut untuk melakukan penelitian ya, apalagi dosennya. Penelitiannya menghasilkan suatu produk. Nah, nanti produk ini dikembangkan, Nah, diharapkan dari pengembangan produk itu akhirnya bisa menjadi produk pabrikan dan bisa diperjualbelikan ya, yang dapat memberikan nilai tambah ya, dan dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara seperti itu. Nah, kemudian apa ya? Bahkan ya peranan wirausahawan itu melalui usaha kecil tidak diragukan lagi ya. Nah, jadi usaha kecil jangan disepelekan ya, karena usaha kecil justru dapat memperkokoh perekonomian nasional ya melalui berbagai keterampilan atau melalui berbagai keterikatan usaha ya, seperti fungsi pemasok, fungsi produksi, fungsi penyalur dan pemasar bagi produk-produk industri besar. Jadi, nah itulah usaha kecil itu. Jadi di sini ada simbiosis mutualisme ya. Jadi saling menguntungkan gitu ya. Usaha besar ya, mungkin dari usaha kecil dari hasil pertanian ya, kemudian diambil oleh distributor ya. Distributor itu kan bidangnya lebih besar ya, usahanya lebih besar dari seorang wirausahaan petani. Nah, kemudian dari distributor ini nanti dijual, dipasarkan kepada industri besar. Nah, ini di sini ada keterkaitan antara usaha kecil dengan usaha besar, sehingga jangan dianggap remeh karena tidak akan ada usaha besar kalau tidak ada usaha kecil. Ya. Tidak ada perusahaan industri besar kalau tidak ada pengusaha yang kecil-kecil. Nah, jadi usaha kecil ini dapat meningkatkan efisiensi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada ya, dapat menyerap tenaga kerja lokal, sumber daya lokal misalnya bahan baku ya, jadi kita bisa bisa menyediakan bahan baku ya, kemudian meningkatkan sumber daya manusia menjadi wirausaha yang tangguh ya, dan usaha kecil juga dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional ya. Jadi alat pemetaan berusaha ya dan pemetaan pendapatan, karena jumlah terbesar itu usaha kecil itu ya, jadi itu sebagai alat pemetaan. Karena usaha kecil itu luas dan ada di perkotaan maupun di pedesaan. Ya, contohnya apa? Contoh usaha kecil makro ya.
misalnya ya kecil dan mikro ya, seperti kecil dan makro, mikro dan makro seperti misalnya apa nih, franchise minuman ya, jadi minuman ya yang bermacam-macam jenis, kemudian supermarket, kemudian taksi Bluebird, itu satu contoh usaha makro ya, jadi usaha makro. Kemudian KB Parma itu juga usaha makro, bentuk usaha makro, apalagi Alfamart juga usaha makro. Jadi Alfamart itu kan contohnya ya, Alfamart Alfamart itu kan menjadi salah satu retail ya, retail terbesar di tanah air yang dimiliki oleh keluarga Joko Susanto kalau tidak salah, nanti tolong dikoreksi ya. Nah itu dimulai kalau tidak salah juga tahun 1999 ya, dengan kantor pusat di Tangerang ya, kini kantor cabang Alfamart sudah berjumlah 32-an kalau tidak salah, nanti dikoreksi ya. Nah 32 buah ya tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah gerai sekitar 7.500-an lebih unit ya. Jadi berdasarkan daftar contoh usaha mikro dan makro itu dapat disimpulkan bahwa usaha yang saat ini terlihat begitu besar dulunya juga dimulai dari usaha kecil ya, yang terus dikembangkan selama puluhan tahun. Jadi Anda semua mahasiswa jangan kecil hati jika saat ini bisnis Anda masih terlihat kecil ya, nanti akan insya Allah akan menjadi besar kalau ditekuni dengan benar-benar ya, tekuni dengan baik. Nah, secara kualitatif peranan wirausaha adalah sebagai usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan, betul ya. Jadi usaha kecil meningkatkan efisiensi ekonomi khususnya dalam penyerap sumber daya yang ada ya, baik sumber daya bahan ya, yang tadi tidak bermanfaat jadi bermanfaat, kemudian sumber daya manusia, jadi kita bisa mempekerjakan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. Dan itu juga usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, karena seperti yang saya jelaskan tadi, jadi usaha kecil itu memiliki peran sebagai parameter kemakmuran di suatu negara. Nah, ini peran wirausaha sosial. Apa itu wirausaha sosial? Jadi peran kewirausahaan sosial yaitu menciptakan kesempatan kerja, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi ya. Barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat dan menjadi modal sosial, kemudian peningkatan kesejahteraan. Ya. Selain itu ya, dari beberapa ahli menjelaskan bahwa peran utama kewirausahaan sosial dalam kegiatan ekonomi yaitu sektor publik dan reformasi nirlaba ya. Nah, itu mengakibatkan dampak sosial yang signifikan dengan mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat. Nah, juga apalagi juga kok perannya juga sebagai peran berikutnya itu sebagai peran komersial ya. Jadi perusahaan yang non konvensional menjadi lebih baik, menguntungkan dan menciptakan dampak sosial yang positif, menghasilkan laba yang tetap ya, menjadi tujuan sehingga perusahaan tetap menerima keuntungan ya,
seperti itu. Nah, kewirausahaan sosial itu mempercepat terjadinya perubahan terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, ya. Salah satu pilihan dalam penanganan permasalahan sosial yang dilakukan oleh negara-negara berkembang, ya termasuk Indonesia, adalah kegiatan kewirausahaan sosial, ya. Jadi kewirausahaan sosial ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat, terutama kemiskinan, ya. Kewirausahaan sosial juga merupakan salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk penyaluran bantuan secara terus-menerus, bahkan bisa memberdayakan masyarakat miskin, memberdayakan masyarakat miskin, ya, sehingga bisa terbebas dari kemiskinan tanpa mengandalkan bantuan, ya. Jadi pada dasarnya, ya, kewirausahaan sosial ini suatu bisnis yang dibangun dengan tujuan mengatasi masalah-masalah yang ada di suatu kelompok masyarakat, seperti masalah ekonomi, kesehatan masyarakat, pendidikan, ya, lingkungan, ya, apalagi lingkungan, sanitasi, dan lain sebagainya. Sifat wirausaha sosial itu yaitu satu, sebagai agen perubahan sosial, ya. Nah, agen perubahan sosial ini mengadopsi misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial, ya. Jadi bukan nilai hanya pribadi, ya. Jadi mengenali dan mengejar peluang baru untuk mewujudkan misi tersebut, ya. Kemudian kreatif dan inovatif, ya. Jadi kreativitas merujuk kepada pembentukan ide baru, ya. Sementara inovasi adalah upaya untuk mengatasi masalah dengan menggunakan ide-ide yang baru. Kemudian disiplin dan bekerja keras, ya. Jadi sifat wirausaha itu juga salah satu disiplin dan bekerja keras. Jadi seorang wirausahawan ini, ya, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, rasa tanggung jawab, ya. Jadi rasa tanggung jawabnya itu tinggi, tidak mau menyerah, maupun dihadapkan pada rintangan yang mustahil diatasi, ya, juga tidak mau menyerah, tetap saja berusaha. Kemudian altruis, ya. Jadi ini sikap moral yang memegang prinsip bahwa setiap individu memiliki kewajiban membantu, melayani, dan menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, ini. Jadi oleh karenanya dengan mewujudkan wirausahawan, usaha, ya, bisnis, maka dia akan ikut berperan dalam membantu orang lain. Seperti itu. Kemudian altruis. Nah, ini, ya, berarti mementingkan kepentingan orang lain, ya. Jadi sifatnya seperti itu, sifat wirausahawan lebih mementingkan kepentingan orang lain, ya. Nah, lebih jelasnya lagi dalam kamus ilmiah itu dapat dilihat nanti apa itu maksudnya altruis. Seperti itu, ya. Kemudian menurut Palesangi, ya, itu berpendapat sosial atau perusahaan sosial, kewirausahaan sosial ini terdiri dari 4 elemen utama, yaitu social value, civil society, innovation, economic. Nah, ini social value ini merupakan elemen paling khas dari social entrepreneur, ya, kewirausahaan sosial, yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungannya. Ya, jadi mengenali adanya kemacetan atau kemandekan dalam kehidupan masyarakat dan menyediakan jalan keluar dari kemacetan atau kemandekan itu. Nah, ini merupakan penemuan menemukan apa yang tidak berfungsi, memecahkan masalah dengan
mengubah sistemnya, menyebarluaskan pemecahannya, dan meyakinkan seluruh masyarakat untuk berani melakukan perubahan. Nah, kewirausahaan sosial ini juga tidak puas hanya memberi ikan atau mengajarkan cara memancing ikan. Nah, ia tidak akan diam sehingga industri perikanan pun akan berubah. Nah, civil society ini, social entrepreneur pada umumnya berasal dari inisiatif, ya. Demikian untuk sementara saya akhiri, nanti akan disambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.